Wanna pop a bottle off of ya, chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she. Perbedaan aku, kamu, dan kita. Adila, Asima, dan Elia, mereka bertiga bersahabatan sejak awal masuk ke universitas. Ketiganya memiliki banyak perbedaan, dimulai dari etnisnya, pemukiman, dan juga agama. Ketika mereka bertemu, mereka selalu membicarakan tentang banyak hal, dimulai dari hobi, makanan kesukaan, pengalaman, pelajaran, keluarga, bahkan mereka juga bercerita tentang agamanya masing-masing. Oh iya, aku mau nanya nih sama kalian. Sebenarnya kalau beribadah di gereja itu ngapain aja sih? Aku penasaran deh. Biasanya kalau aku ibadah ke gereja, ada yang namanya saat teduh pribadi yang dilakukan. Begitu sampai di gereja. Kemudian kalau belum jamnya masuk ibadah dimulai, kami nunggu jemaat yang lain. Kalau udah jamnya, misalnya masuk jam 10 nih, biasanya lonceng akan berbunyi sebagai tanda. Orang-orang akan melakukan saat teduh bersama dan menyanyikan lagu pujian. Setelah menyanyikan beberapa lagu pujian, kami akan melakukan doa bersama dan bernyanyi lagi. Lalu kami juga membacakan firman Tuhan atau ayat renungan. Setelah itu berdoa. Dan ada juga yang namanya kor dari jemaat gereja. Ada kor dari bapak-bapak, ibu-ibu maupun remaja. Setelah itu kami kembali bernyanyi dan berdoa bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Setelah itu membacakan warta jemaat, kemudian doa syafaat. Setelah itu melakukan persembahan pertama dan mendengarkan khotbah dari pendeta. Setelah selesai mendengarkan khotbah, kami melakukan persembahan kedua dan setelah itu melakukan penutup dan boleh pulang. Wih, banyak banget tahapnya ya. Kira-kira berapa jam pelaksanaan ibadahnya selesai? Tergantung sih, tapi biasanya kami mulai beribadah dari jam 10 pagi hingga jam 12 siang. Tutur Asima menjelaskan kepada Adila. Lalu apa bedanya sama ibadahnya Ili yang beragama Kristen Katolik? Kalau aku ibadah ke gereja juga sih. Nah, cuman bedanya kalau kami agama Katolik itu ada yang namanya sebelum memulai ibadah. Itu seperti terlebih dahulu pastor membawa salib. Yang sepertinya itu salib kecil dan diletakkan di atas altar. Pada saat bunyi lonceng, gereja dihidupkan. Nah, kemudian sama juga seperti ibadahnya Asima. Sebelum kebaktian dimulai, kami terlebih dahulu berdoa atau saat teduh untuk mengingat dosa-dosa seminggu yang sudah lewat. Setelah itu, kami menyanyikan beberapa lagu pujian serta mendengar bacaan Mazmur. Setelah itu lagi, kami bernyanyi bersama, lalu mengucapkan doa pengakuan iman rasuli. Nah, untuk renungan firman Tuhan, yang ingin kami dengar itu yang membawanya itu pastor. Kalau yang Kristen Protestan itu kan disebut pendeta. Nah, kalau kami itu disebut dengan pastor. Kembali lagi bernyanyi bersama, setelah bernyanyi berdoa. Setelah bernyanyi, ada juga yang namanya pembacaan warta jemaat dan diakhiri dengan doa syafaat. Bernyanyi lagi, berdoa. Setelah itu mengumpulkan persembahan dan diakhiri doa yang dibawakan oleh pastor. Oh, ternyata ada perbedaannya. Aku pikir sama, karena sama-sama agama Kristen. Elia berkata bahwa berbeda. Lalu Elia bertanya bagaimana tata cara beribadah di agama yang Adila anut. Kalau aku sih ibadahnya melakukan sholat. Sholat itu ada 5 waktu. Ada yang namanya subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Bisa dikerjakan di rumah ataupun di masjid sih. Gak harus di masjid juga sih. Yang diwajibkan ke masjid itu untuk kaum lelakinya. Persahabatan mereka saling mendukung dan mengingatkan dalam hal beribadah, meskipun mereka berbeda keyakinan. Adila terkadang mengingatkan Elia dan Asima untuk pergi ke gereja setiap minggunya. Dan begitu juga sebaliknya.
Asima dan Elia juga mengingatkan Adila untuk beribadah dalam hal sholat. Sebelumnya mereka sudah bersepakat pada akhir pekan akan mengerjakan tugas kelompok secara bersama-sama di rumahnya Adila. Adila dan Asima sudah berkumpul dan mempersiapkan apa yang akan dikerjakan nantinya. Namun, saat itu Elia belum juga datang. Ini kan materinya dari sini sampai ke halaman sekian. Nanti kita bagi tugas saja. Kita yang ngerjain ini, kita bagi. Kan kita 3 orang. Iya. Oh iya sih, Elia mana? Kok belum datang? Iya ya, ini udah jam berapa ya? Gak biasanya sih kayak gini. Tadi aku cek gak dibalas. Terus ditelepon cuma gak diangkat. Jadi aku gak tahu dia kemana. Karena banyaknya tugas yang harus diselesaikan Elia pun tertidur di waktu yang sangat larut. Sehingga pada akhirnya ia pun kesiangan. Elia tidak jadi pergi ke gereja untuk beribadah karena jam sudah menunjukkan pukul 12:30 siang. Elia pun langsung bergegas ke rumahnya Adila. Sementara itu, Wih, udah jam berapa ini? Wih, udah jam berapa ini? Aduh, terlambat nanti kumpul sama orang si Adila sama Asima. Aduh, harus cepat-cepatlah aku ini. Takut dimarahin, kena marah nanti aku. Elia pun bergegas langsung ke rumahnya Adila. Teori semalam kau udah paham, Din? Oh iyalah Asima Adila, maaf ya aku telat. Kau dari mana aja, El? Kok bisa telat? Tadi malam itu aku ngerjain tugas loh, sampai udah larut kali jam 4 pagi. Hah? Jam 4 pagi? Kok lama sekali, Elia? Lah, terus kamu gak ibadah? Enggak, tadi aku siap mandi langsung ke sini. Jadi kalau jam segitu kan ibadahnya udah selesai. Astaga, Elia, kamu gimana sih? Kok sampai ibadah aja telat? Gak boleh gitu ya lain kali. Iya, ilangin juga itu mageran kamu sampai kamu harus mengerjakan tugas pagi itu. Iya, maaf ya teman-teman. Iya, nggak apa-apa. Ya udah, yuk kita lanjutin aja tugas kita. Let's go! Dan pada akhirnya mereka pun mengerjakan tugas kelompoknya secara bersama-sama. Setelah menasihati dan mengingati Elia agar tidak bolos lagi dalam beribadah.
Stop. Belum selesai nih. Masih ada behind the skin-nya. Yuk kita lihat dulu. Check it out. Tino. Bibit lagi. Los. Tina Riko suku ibara. Tino.